Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan performance testing pada sebuah website atau aplikasi menggunakan Gmeter. Oke, di kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, ada saya sendiri, Agung Febrian, dan teman saya Asep Sapuloh, David Ahmad dan Fikri Aiman Munawidil. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada apa itu performance testing? Performance testing adalah sebuah proses pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kecepatan, stabilitas, dan skalabilitas suatu aplikasi. Pengujian ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik di bawah kondisi beban tertentu, baik itu beban normal maupun beban tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan dan memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Terus yang kedua ada mengapa sih performance testing itu diperlukan? Performance testing sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat memberikan kinerja terbaiknya. Pengujian ini juga membantu mengidentifikasi masalah seperti waktu respon yang lambat, bottleneck dalam sistem, atau ketidakstabilan aplikasi di bawah beban tinggi. Selain itu, pengujian ini juga mencegah terjadinya downtime yang dapat merugikan bisnis. Dengan performance testing, kita tuh juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth sehingga aplikasi menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya, kapan sih performance testing dapat digunakan? Performance testing dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Pertama, sebelum peluncuran aplikasi untuk memastikan sistem siap digunakan oleh pengguna. Kedua, setelah ada pembaruan atau penambahan fitur untuk memverifikasi bahwa performa sistem tidak menurun. Lalu yang ketiga, ketika jumlah pengguna atau data dalam aplikasi diperkirakan akan meningkat untuk memastikan aplikasi mampu menangani peningkatan tersebut. Selain itu, pengujian ini juga bisa dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pemeliharaan sistem. Selanjutnya, di mana sih performance testing dapat digunakan? Performance testing dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem, contohnya aplikasi web untuk mengukur waktu loading halaman, dan interaksi pengguna, API, dan microservice untuk memastikan layanan backend dapat merespon permintaan dengan cepat, serta sistem database untuk mengevaluasi kinerja query pada data yang besar. Pengujian ini juga relevan untuk aplikasi mobile untuk memastikan performa di berbagai perangkat dan pada infrastruktur jaringan untuk menguji kapasitas bandwidth dan latensi server. Terus bagaimana sih penggunaan performance testing itu sendiri? Untuk melakukan performance testing, langkah pertama adalah merancangkan tujuan pengujian. Seperti kelompok kami di sini saya merancang tujuan meng-testing website discord.com dan menentukan metrik yang akan diukur seperti waktu respon atau throughput. Kemudian desain skenario pengujian yang mencakup simulasi berbagai jenis beban seperti beban normal atau lonjakan mendadak. Setelah itu jalankan pengujian menggunakan alat yang sesuai. Nah, alat yang saya gunakan di sini adalah Gmeter dan analisis hasilnya untuk menemukan potensi masalah. Terakhir adalah melakukan optimalisasi berdasarkan hasil analisis untuk memastikan aplikasi bekerja secara optimal. Oke, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Gmeter pada software atau perangkat pada laptop atau PC kalian. Yang pertama, kalian bisa buka browser kalian lalu ketikkan Gmeter. Lalu kalian bisa mencari website resmi dari Gmeter itu sendiri. Untuk mempercepatnya, kalian bisa klik yang bagian download release. Lalu sudah di sini kalian tinggal scroll cari bagian binaries dan kalian klik yang Apache Gmeter yang formatnya zip agar lebih memudahkan. Nah, lalu kalian tinggal tunggu karena di sini saya sudah melakukan downloading, makanya saya akan pause ini. Lalu kalian buka download, cari zip yang tadi sudah kalian download, lalu kalian cut, dan juga di situ. Di sini saya akan memindahkannya dulu. Oke, setelah di sini kalian bisa langsung ekstrak
menggunakan WinRAR. Untuk membuka software Gmeter, kalian bisa ke ini, langsung ke bin, lalu buka yang gmeter.bat, lalu tinggal kalian tunggu sampai aplikasi Gmeternya tuh terbuka. Nah, ini tampilan awal dari software Gmeter itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, performance testing itu sendiri juga terdiri dari beberapa tes. Yang pertama ada load test, kedua ada stress test, yang ketiga ada shock test, dan keempat ada spike test. Di sini saya akan melakukan testing pada load test. Yang load test itu sendiri merupakan sebuah pengujian untuk mengukur performa sistem dalam kondisi beban normal sesuai dengan jumlah pengguna yang diharapkan. Oke, pertama-tama langkahnya kalian bisa klik kanan di test plan, lalu add thread group. Kalian bisa bebas namanya. Di sini karena saya sudah ada test case-nya, di sini saya akan menambah user atau number of thread-nya 100. Lalu frame up periode masuk si usernya tuh 10 detik. Ininya loopingnya perulangannya saya 1. Selanjutnya kalian bisa tambahkan HTTP request untuk request kepada server yang akan kalian tes. Misalkan ini saya akan lakukan testing pada homepage Discord. Ini adalah URL website yang akan kalian testing. Dan partnya kalian misalkan halaman yang akan kalian testingnya kalian, karena saya di sini homepage, tinggal slash down. Lalu tambahkan listener seperti summary report, lalu graph result. Nah, sudah begini, karena di sini sudah semua tersetting, tinggal kalian run. Ini tinggal yes, karena diharuskan men-save dulu. Sampel ini sendiri, dari ini banyak user yang merequest kepada Discordnya. Di sini dapat terlihat sampelnya 100, terus average itu rata-ratanya 701, lalu minimalnya 217, maksimal 2800, lalu ada standar deviasi penyebarannya ada 715. Nah, error rate ini ada 4%, throughputnya 10 per detik. Lalu ada graph result. Di sini ada throughputnya 601.564 per menit. Oke, begitu cara melakukan load test pada aplikasi Gmeter. Untuk bagian tes selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan stress test di aplikasi Gmeter. Nah, di sini eh, kita akan kasih nama thread group di sini menjadi stress test. Lalu masukkan number of thread usernya. Ini yang awalnya 10 menjadi 20 misalkan. Lalu kalian masukkan server name-nya. Ini saya menggunakan Discord, website Discord. Lalu masukkan path-nya itu slash saja. Nah, jika sudah, kalian bisa start.
dan hasilnya akan keluar di sini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa si website ini berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. Lalu jika kita mencoba menambahkan response message, di sini kita add, tambahkan 200. Nah, lalu kita start lagi. Nah, di sini kan masih berjalan, tidak berjalan dengan baik si websitenya itu. Kita bisa ganti defaultnya. Coba kita ganti menjadi 201. Lalu kita run lagi. Ininya masih tidak berjalan dengan baik ya si stress testnya ini. Lalu jika kita menghapus si response assertion ini, lalu kita run lagi, maka si websitenya berjalan kembali dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan spike test. Di sini saya sudah memasukkan beberapa plugin, yaitu ada aggregate report dan juga concurrency trade group. Nah, pertama-tama kalian masukkan target concurrency-nya berapa. Di sini saya akan memasukkan 1000. Lalu ramp up time-nya 0, step count-nya 0, dan target rate-nya 10 menit. Nah, lalu kalian di sini kan saya menggunakan Discord, masih sama ya. Nah, di sini kalian tinggal run. Nah, di sini hasil dari spike test yang dimana website Discord ini memiliki kualitas yang sangat baik dikarenakan tidak adanya error sama sekali. Lalu yang terakhir di sini saya akan melakukan shock test. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan shock test, di mana shock test itu adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas suatu sistem, perangkat lunak ataupun perangkat keras dengan menjalankannya dalam jangka waktu yang lama di bawah beban kerja tertentu. Nah, di sini ada 10 samples ya, yang dimana rata-ratanya itu 331 dengan nilai tengahnya 273. Nah, lalu di sini ada minimum angkanya itu 235 dan juga maksimumnya 603, yang dimana si website Discord ini tidak memiliki error sama sekali dengan throughputnya 32,4 per menit, yang menerima 67,46 kilobyte per second dan mengirim 0,12 kilobyte per second. Demikian penjelasan dari saya mengenai stress test, spike test, dan juga shock test. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.